Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat teman-teman digital marketer. Jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari rahmanreview.com. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa poin ya, hal-hal yang sering ditanyakan dari CloudFunnel. Nah, pada kesempatan kali ini spesial ya, pakai telur, dalam artian saat ini saya bersama dengan Mas Hendy dari Karisma Digital akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman, baik di dalam grup ataupun yang japri, baik saya maupun Mas Hendy di Facebook ataupun di dalam grup Telegram. Nah, khususnya untuk teman-teman yang kebetulan sudah join dan ada juga yang bertanya di dalam grup. Nah, di sini pertanyaan yang dikumpulkan sampai tadi sore ya, sampai tadi sore ini ada sekitar beberapa poin ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang pada kesempatan kali ini akan kita lihat bersama-sama. Jadi yang pertama yaitu apa itu CloudFunnels. Nah, jadi CloudFunnel ini adalah sebuah software funnel builder dan site builder yang sudah dilengkapi dengan sistem autoresponder powerful untuk mendukung kegiatan bisnis teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa membuat unlimited membership untuk menjual produk ataupun memberikan halaman akses, kemudian e-course, training, dan lain-lain. Jadi sangat banyak sekali fungsinya. Kemudian Oke, funnel builder, pasti teman-teman memiliki pertanyaan ya, apa bedanya dengan yang lain? Jadi XXX ini banyak ya, karena seperti yang kita tahu funnel builder ini cukup banyak secara sistem maupun tipe ya. Ada yang web based, kemudian ada juga yang berupa plugin. Jadi Elementor pun termasuk page builder yang bisa digunakan untuk membuat funnel juga. Tapi ini adalah web based. Nah, salah satu perbedaannya dengan yang lain adalah kalau yang lain ya web based, kemudian hosting, file-file hosting ya. Jadi funnel yang sudah kita buat, membership yang sudah kita buat ini menggunakan hosting dari vendor. Nah, kemudian pada umumnya tidak banyak yang menyediakan include autoresponder ini. Nah, kemudian hal yang lainnya yaitu tidak bisa cloning ya, hanya beberapa, setahu saya hanya beberapa. Kemudian sedangkan CloudFunnel ini adalah web based juga, tapi installnya di hosting sendiri. Jadi teman-teman memerlukan hosting ceritanya. Nah, kemudian sudah include dengan sistem autoresponder, dan yang lebih menghemat waktu banyak adalah bisa mengcloning website, bukan website ya, mengcloning halaman lah, page seperti itu. Oke, jadi bedanya dengan yang lain umum ya, karena seperti yang teman-teman tahu ya, builder ini banyak sekali jenisnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini di sini adalah halaman tampilan dashboard dari CloudFunnels. Kemudian ini adalah FX funnel. Kemudian ini adalah X funnel dari Nintware. Kemudian ini yang salah satu ini adalah Snappixa, ClickFunnels Indonesia ya. Salah satu funnel builder yang menjadi favorit saya. Kemudian ini ada Funnelskit. Nah, jadi ada juga Funnel View, tapi kebetulan saya tidak punya akun di situ. Jadi perbedaannya bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian, tapi secara umum ini fungsinya hampir sama, yaitu funnel builder, site builder maupun membership builder plus autoresponder. Jadi yang membedakan dengan pada umumnya sama, cuman di CloudFunnel ini plus sistem autorespon. Nah,
Di Funnelskit sendiri memang sudah menyediakan sistem autoresponder juga, cuman dia tidak bisa mengcloning website. Nah, kemudian berikutnya dalam bentuk apa toolsnya? Nah, toolsnya ini dalam bentuk script yang harus diinstal ke dalam hosting. Jadi untuk menggunakan tools ini teman-teman memerlukan hosting sendiri. Jadi ini adalah script dan bukan plugin WordPress ataupun themes WordPress ya. Perlu teman-teman pahami di sini. Oke, yang berikutnya bagaimana cara instalasinya? Nah, instalasinya bisa teman-teman lakukan di domain utama, di folder atau di subdomain. Nah, cara instalasinya, jadi yang pertama setelah teman-teman login ke dalam member area, kemudian teman-teman download scriptnya, kemudian siap tempat tujuan upload, siap tempat tujuan ya, di dalam cPanel, siap tempat tujuan karena bisa diinstal di domain utama maupun folder subdomain. Jadi bisa teman-teman lihat ya di sini launch.rahmanreview.com. Jadi di launch ini saya installnya di subdomain. Kemudian di sini rahmanreview.com/lp di sini ya /lp ini adalah di dalam folder dari instalasi WordPress. Jadi berupa folder, sangat fleksibel ya. Bisa diinstal di subdomain, bisa diinstal di dalam folder ataupun bisa diinstal di domain utama. Sangat ringan ya. Saya pernah menginstal Mautic juga, rasanya lebih berat Mautic dengan WordPress, lebih berat script WordPress dan Mautic daripada CloudFunnel ini. Yang saya rasakan begitu. Tidak tahu kalau teman-teman yang lain ya. Nah, kemudian tadi sudah upload, kemudian diekstrak, kemudian buat database dan user di cPanel. Nah, langsung kunjungi URL instalasi, kemudian melakukan eksekusi, tinggal di proses instalasinya. Jadi sangat mudah sekali step-step ini. Bahkan jika teman-teman lihat di video YouTube juga pernah saya share ya cara instalasi CloudFunnel di share hosting. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu spesifikasi hosting apa yang dibutuhkan. Nah, di sini secara umum tidak ada batasan untuk spesifikasi hosting yang digunakan. Hanya saja sampai saat ini testing dilakukan dan berjalan dengan baik di DewaBiz dan reseller cPanel. Jadi sampai saat ini, nah ini kebetulan Rahman Review ini dari DewaBiz, kemudian akses rahmansoft.com ini saya menggunakan hosting dari reseller cPanel. Ini ya, ini instalasinya di subdomain hosting dari reseller cPanel. Nah, di sini. Sangat murah sekali ya. Kalau teman-teman memang memerlukan hosting untuk tester ataupun yang lain-lain bisa mencoba ini. Kebetulan yang saya pakai adalah yang ini ya, yang US 2 ini, 10 website. Ini 1 tahunnya berapa nih? Testing sebentar, testing.com. Oke, lanjut. Nah, cuma 89.000 untuk 1 tahun, bisa teman-teman gunakan sebagai testing. Nah, kemudian dengan baik ya, beberapa hari yang lalu sempat testing juga di hosting. Ada beberapa teman yang testing untuk install juga, dia tidak sampai di halaman ya. Saya tidak tahu itu masalah di mana, cuman saat ini berjalan sangat baik di DewaBiz dan reseller cPanel.
Kemudian bisa dipakai untuk apa saja. Nah, secara umum ya banyak sekali yang bisa teman-teman pakai. Artinya untuk pemanfaatannya banyak sekali, tapi core paling powerful itu adalah untuk list building ya, buat funnel, kemudian buat membership, kemudian autoresponder, kemudian halaman akses bonus, terutama untuk affiliate. Karena saya yakin bahwa teman-teman yang di dalam grup ini yang melihat video ini pasti teman-teman affiliate banyak juga, termasuk saya sendiri dan Mas Hendy juga seorang affiliate. Nah, kalau ada yang bertanya siapa saja sih yang harus pakai, apakah saya harus pakai? Nah, itu tidak wajib ya. Tapi jika teman-teman siapa saja yang menganggap list building itu adalah hal penting dalam dunia digital marketing, spesial untuk teman-teman affiliate ataupun produk kreator produk digital, menurut saya ini wajib, betul wajib untuk teman-teman pakai. Artinya funneling ya, untuk membuat funneling. Oke, apakah bisa membuat sistem affiliate? Nah, kemarin ada sempat banyak juga pertanyaan yang masuk seperti ini. Jadi mohon maaf ya, untuk saat ini CloudFunnel ini tidak bisa membuat sistem membership seperti Sejoli ataupun Woi membership. Jadi dia lebih kepada manajemen member, kemudian akses seperti itu. Di sini tidak ada. Nah, kalau penjualannya sendiri ada untuk produk ya, sistem jualan mandiri ada, itu bisa. Tapi untuk manajemen affiliate tidak ada. Nah, jika pun ada paling tidak mendukung untuk seperti A-member. Kalau A-member bisa disetting seperti itu. Oke, kemudian adakah batasannya? Nah, secara umum CloudFunnel ini tidak memberikan batasan kepada user. Nah, yang perlu teman-teman perhitungkan adalah jumlah traffic ya, jumlah traffic yang teman-teman dapatkan setiap bulannya, karena ada beberapa penyedia hosting ini yang menetapkan batasan traffic tiap bulan yang digunakan oleh sebuah website atau sebuah paket hosting. Nah, itu saja yang perlu teman-teman pikirkan. Secara umum tidak ada batasan untuk CloudFunnel ini. Kemudian yang berikutnya sekali bayar atau berlangganan. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan sekali bayar ya, sekali bayar. Cuman kedepannya kita tidak tahu jika ada penambahan upgrade yang terlalu besar, artinya menyangkut sistem dan lain-lain, bisa saja ada penambahan biaya untuk upgrade. Karena seperti yang kita tahu, membuat sebuah software itu pasti tidak mudah dan memerlukan sumber daya yang cukup besar. Jadi harapannya untuk saat ini sekali bayar dan gratis update. Jadi harapannya kalaupun ada penambahan ke depannya diusahakan bisa gratis ya, tergantung dari pihak dari teknik Force sendiri bagaimana. Kemudian ya, untuk pertanyaan yang bisa saya jawab, untuk yang kita jawab kali ini cukup sekian ya. Jika masih ada pertanyaan yang sekiranya mungkin belum terjawab dalam video ini, silakan teman-teman komentar di bawah deskripsi, ataupun silakan teman-teman join di dalam grup Telegram dan akan kita bahas sama-sama seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup sekian penjelasan tentang hal-hal yang sering ditanyakan terkait CloudFunnel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.